Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wala nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kali ini kita akan membicarakan sikap kaum kafir Quraisy terhadap golongan lemah yang beriman. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Sebagian besar masyarakat pada mulanya tidak mau menerima seruan Nabi Muhammad. Mereka menolak dan mengingkari atau kafir. Kaum kafir itu sebagian besar terdiri dari kaum bangsawan, kepala-kepala suku kabilah. Mereka khawatir akan kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Pengikut Nabi semakin banyak. Ada orang-orang terhormat seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada pula golongan lemah, yaitu para budak, orang miskin dan pendatang. Kaum kafir mengadakan perlawanan dengan cara kekerasan. Sasaran mereka adalah kaum yang lemah. Mereka menyiksa golongan lemah, terutama para budak. Di antara sahabat Nabi yang pernah disiksa kaum kafir adalah Bilal bin Rabah. Bilal adalah budak Umayyah bin Khalaf, berasal dari Habsyi atau Ethiopia. Di rumah tuannya, Bilal sering mendengarkan percakapan pemuka-pemuka Bani Jumah yang membicarakan kenabian Muhammad. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar. Bilal diam-diam masuk Islam. Umayyah dan seluruh kabilah Banu Jumah marah dan menyiksa Bilal dengan kejam. Bilal tabah menahan sakit, dipukuli oleh warga Bani Jumah, yakni kabilah dari Umayyah. Ia dipaksa untuk menyebut nama dewa. Bilal menjawab dengan tegas, Ahad, Ahad. Ia ditarik ke tengah padang pasir yang sedang panas. Tangan dan kaki diikat dan badan ditindih batu besar. Bilal dipukuli serta dipaksa untuk murtad dan menyebut dewa. Namun jawabannya tetap yaitu Ahad, Ahad. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian yang kedua adalah Ammar bin Yasir. Ibu dan bapak Ammar wafat setelah disiksa oleh kaum kafir. Keduanya disiksa karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Meninggalnya dua orang sahabat ini belum memuaskan kaum kafir. Kini giliran Ammar yang disiksa. Siksaan kepada Ammar menyebabkan ia sering pingsan dan tak sadar yang diucapkannya. Ammar tabah sehingga yang menyiksanya merasa bosan. Kemudian Khabbab bin Arath. Khabbab adalah orang yang memiliki kepandaian di besi. Ia memeluk Islam di awal penyiaran. Ia diculik segerombolan kafir Quraisy, dibawa ke padang pasir, tangan dan kaki terikat, disiksa dan ditindih batu besar di tengah lapangan yang panas. Khabbab tetap tabah. Ia tetap beriman. Ia membantu Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian Suhaib bin Sinan. Suhaib berasal dari keturunan Arab yang merantau ke Parsi. Ayahnya wali kota dan hakim di Ubulah. Ketika daerah itu diserang bangsa Rum, Suhaib menjadi tawanan dan dijual sebagai budak. Ia masuk Islam
di rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran tetap. Dengan keislamannya, ia disiksa oleh kaum Quraisy ketika ikut hijrah. Seluruh hartanya ia serahkan kepada kaum kafir sebagai tebusan bagi kebebasannya. Kehidupan sebagai budak berakhir, majikannya pun memerdekakannya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian Labibah. Labibah adalah wanita hamba sahaya dari Bani Mu'ammal. Karena memeluk Islam, ia disiksa. Umar bin Khattab sendiri ikut menyiksanya saat itu, tatkala Umar belum memeluk agama Islam. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Pembelaan kaum muslimin terhadap mereka yang disiksa. Kekuasaan masyarakat Arab, khususnya di Mekah, berada pada pimpinan suku dari kabilah. Kalau ada anggota keluarga, apalagi budak yang melanggar aturan, atau kabilah yang berhak menghukumnya adalah kepala keluarga dan pimpinan kabilah tersebut. Walaupun dalam hukuman itu dilakukan penganiayaan atau pembunuhan, tidak ada pihak lain yang berhak mencegahnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi kaum muslimin untuk membela mereka yang disiksa karena masuk Islam. Untuk membela para budak yang disiksa, kaum muslimin menebus dan memerdekakannya. Jika keuangan tidak ada atau mereka bukan budak, usaha yang dilakukan hanyalah menasihati dan mendoakan untuk bersabar. Di antara pembelaan kaum muslimin terhadap sahabat-sahabat yang disiksa adalah: pertama, Bilal bin Rabah yang terus-menerus disiksa seperti yang telah dijelaskan di muka, tetapi tetap kukuh mempertahankan imannya. Umayyah sudah berpikir untuk memberikan Bilal kepada orang yang membutuhkan budak. Biarlah Bilal bebas dari tangannya agar tidak membuat malu. Abu Bakar lewat dan melihat Bilal sedang tertindih batu. Abu Bakar pilu melihat keadaan Bilal. Didatanginya Umayyah dan berkata, "Tidak tahu malukah kamu menyiksa orang yang lemah itu? Ambillah ini uang tebusan, lebih mahal dari harganya." Umayyah gembira dan Bilal dibebaskan, dan sejak itu Bilal merdeka. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Di lingkungan kaum muslimin, Bilal menjadi orang yang terhormat, menjadi muazin yang bertugas mengumandangkan azan jika datang waktu sholat. Yang kedua adalah Ammar bin Yasir yang disiksa, sering dikunjungi Nabi dan diminta agar bersabar. Seru beliau, "Sabar, hai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah surga." Ammar dibenamkan ke dalam air, dilempar ke pasir yang sedang panas dan dibakar. Saat Rasulullah lewat, segera mendoakannya, "Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ammar, kama kunta bardan wasalaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dan dingin di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Akhirnya para penyiksa merasa bosan dan membiarkannya tetap hidup. Di Madinah, Ammar bin Yasir ikut membangun Masjid Nabawi dan ikut dalam berbagai peperangan, termasuk ketika membasmi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kazzab. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian Labibah disiksa oleh Bani Mu'ammal dan seluruh kabilahnya. Bahkan diizinkan kepada orang yang suka untuk menyiksanya. Ketika diketahui oleh Abu Bakar, maka Labibah ditebus
dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram, demikianlah para sahabat dianjurkan Nabi untuk menolong mereka yang tertindas. Dilarang bertindak melawan kafir Quraisy dengan cara kekerasan. Menurut riwayat, Abu Bakar sudah memerdekakan 7 orang budak. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, yang dapat kita ambil dari apa yang kita sampaikan adalah, pertama, setelah penganut Islam diajar Nabi Muhammad, Islam semakin berkembang. Para budak dan kaum bangsawan banyak memeluk agama Islam. Kaum kafir mulai mengadakan perlawanan. Kemudian yang kedua, kaum kafir menyiksa para budak dan orang miskin serta pendatang yang masuk Islam. Dan yang terakhir, kaum muslimin membela yang disiksa itu dengan cara, pertama, menebus dan memerdekakan jika mereka itu adalah seorang budak, dan berikutnya mendoakan agar mereka selalu bersabar serta memberikan nasihat bahwasanya kesabaran akan membuahkan hasil yang terbaik untuk kehidupan mereka di akhirat kelak nanti. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikianlah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.